Nanti kita perbanyak ibadah, ya. Di sana nanti ada banyak pak kiainya berjamaahnya dan akan menyampaikan atau memberikan tausiah-tausiahnya, ya, untuk para jamaahnya. Nah, ini untuk pejalan kaki, ya, yang merah-merah. Jadi di sini kalau jamaahnya padat, Bu, ya, semua ini warnanya putih karena kita hanya memakai ihram. Dan disinilah Allah menyanjung umatnya, ya, untuk malaikat, lihatlah wahai para malaikat umatku, kata Allah. Jadi kalau pakai bis itu sangat macet sekali, Bu. Jadi kita pakai atau banyak yang berjalan kaki, jalan kaki lebih lancar. Ini jalan kaki, Bu, dari Mina, dari Arafah, kemudian ke Muzdalifah, kemudian ke Haram, itu jalan kaki. Ya, ini sudah berapa kilo, ya, berapa puluh kilo untuk pejalan kaki. Nah, kalau untuk haji plus kita naik bis, ya, jadi kemana-mana naik bis. Setelah melaksanakan taruh tanggal 8, maka tanggal 9 kita melaksanakan wukuf, ya. Dari Mina kita menuju Arafah pagi-pagi. Kita pagi-pagi sudah berangkat menuju Arafah. Setelah sholat zuhur, maka di tanggal 9 setelah sholat zuhur maka wukuf pun dimulai. Di saat wukuf inilah doa para jamaah haji insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu disegerakan untuk melaksanakan ibadah haji, ya, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tahun ini kapalnya banyak yang kosong, jadi Bapak Ibu bisa menaikinya, ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, itu sedikit tentang Arafah, ya, untuk melaksanakan wukuf di Arafah ini, yang nantinya ini semua ada tenda-tendanya, ya, dan tendanya full AC. Nah, ini di sebelah kanan kita, ya, ini ada talang air. Nah, ini ada di bawah gunung ini ada talang air. Nah, ini talang air, ya, di sebelah kanan kita. Saya bisa dilihat. Nah, ini adalah talang air yang dibuat oleh istri Salman Al-Farisi yang bernama Zubaidah, ya, Siti Zubaidah. Dan talang air ini diperuntukkan untuk jamaah haji waktu itu. Tapi sekarang sudah ditutup, ya, karena semua jamaah haji ingin dipermudahkan, ya, oleh orang-orang sini. Dan nanti pun kalau ibu bapak sudah melaksanakan haji, semuanya tersedia, ya, di jalan maupun di tenda, semuanya tersedia. Banyak rezeki dari datangnya dari mana-mana, ya. Dan kalau di toilet jamaah haji antrinya sampai 10 meter, Bu. Itu antrian toiletnya. Jadi walaupun kita disuguhkan makanan yang berlimpah-limpah makanan, tapi kadang-kadang kita berpikir juga untuk ke toiletnya, ya. Jadi 10 meter itu 10 meter lebih kita antrian, ya. Tapi alhamdulillah hajinya insyaallah mabrur, ya. Walaupun dengan kesabaran dan penuh cobaan, insyaallah di situ kita tidak mengingat lagi, ya. Kita tidak ingat lagi tentang antrian kita, hanya ada kesenangan, ya. Insyaallah yang sudah pergi haji pasti merasakannya, ya.
Nah ini toiletnya, dan yang toilet baru ini yang sebelah kanan yang bertingkat, ini adalah tambahan dari toilet. Walaupun toiletnya sudah ditambah, tapi tetap antriannya panjang. Nah baik Bapak Ibu, sekarang kita akan menuju Musdalifah. Ini di sebelah kanan kita, ini adalah Masjid Masjid Haramain, dan di sini adalah tempat dulu Rasulullah sholat subuh, Mas'aril Haram. Nah di sini adalah Masjid Mas'aril Haram. Di sini Rasulullah dulu sholat subuh waktu berada di Musdalifah. Nah setelah sholat subuh, maka Rasulullah menjalankan ibadah umrahnya menuju Tanah Haram atau Masjidil Haram. Apa yang dilakukan di Musdalifah? Kita mabit, Jadi di Musdalifah ini kita mabit 1 malam, Dan ada juga pendapat yang menyebutkan walaupun hanya sekejap atau mata kita terpejam, itu sudah dikatakan dengan mabit. Jadi di sebelah kiri kanan ini kita sudah disediakan kerikil-kerikil tajam, kerikil-kerikil yang kecil untuk melontar. Nah ini kerikil-kerikil ini kita kumpulkan 7 untuk sekali lontaran itu 7 batu atau 7 butir batu. Nah biasanya di hamam yang dibongkar itu kita wudhu, istirahat wudhu, tapi semuanya sekarang diperbaiki. Mudah-mudahan tahun ini ada haji. Nah ini Musdalifah. Kalau Musdalifah, di sini Musdalifah tidak ada tendanya. Kalau Musdalifah setiap tahun seperti ini. Jadi kalau mau tidur kita bawa tikar, kita bawa tikar dari hotel kita dan tidur di sini. Nah, setelah mabit, barulah kita akan melaksanakan umrah atau tawaf, melaksanakan tawaf ibadah kita di Masjid Haram, ini Ka'bah. Sampai dulu, sekarang kita sudah sampai di Mina. Ini sebelah kanan ini namanya Mina Jadid. Ini Mina Jadid atau Mina baru. Ini Mina yang baru-baru dibikin. Ada yang mengatakan ini tidak termasuk tempat mabit, dan ada juga ini termasuk tempat mabit untuk perluasan. Ada 2 pendapat di sini. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk ke Mina. Nah, ini sedang diperbaiki, semuanya lagi sedang diperbaiki karena dulu sempat Mina ini terbakar, dan sekarang alhamdulillah ini atapnya anti panas, jadi tidak akan terbakar lagi. Nah, di Mina ini kita mabit selama 3 hari. Kita mabit selama 3 hari di Mina. Apa saja yang diperbuat oleh di Mina, kita memperbanyak ibadah kita, zikir kita, nanti ada pengajian juga. Nah di atas ini adalah rel kereta api, 4 kereta api di atas kita ini. Kalau bisa dilihat di depan kita ini adalah 4 rel kereta api.
Dan Bapak Ibu bisa melihat Mina dari sini sangat indah. Ini Minanya bisa dilihat dari atas bus yang keindahannya. Nah, kalau yang di sebelah kiri kita ini adalah tempat para pejabat, ya, pejabat Arab Saudi waktu wukuf, ya, di saat wukuf. Kalau kita di sebelah kanannya. Nah, ini juga adalah tempat rel kereta api, dan alhamdulillah kereta api sudah mulai digunakan. Tapi tiketnya masih mahal, 250 real per orang, dari Jeddah ke Mekah. Ya Bapak Ibu, bisa dilihat di sebelah kiri kita itu ada tugu. Maju dikit, bisa dilihat sebelah kiri kita, atau bisa dipoto, itu ada tugu yang berlubang. Nah, disinilah dulu Nabi Ismail alaihissalam disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa dilihat Ibu, Pak, sebelah kiri, di sebelah kiri ada bukit, sebelah kiri ada tugu. Nah, bisa dipoto kalau mau diabadikan. Mungkin di sini lebih jelas lagi, sedikit, ya. Nah, itu di sebelah kiri itu adalah tempat disembelihnya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi waktu itu di saat Nabi Ismail mau disembelih, Nabi Ismail ada permintaan, wahai ayah, jika ini adalah perintah dari Allah, maka laksanakan, kata Nabi Ismail alaihissalam. Tapi sebelum kau menyembelih saya, tutuplah mata saya, dan saya harap tajamkan pisaunya dan buka baju saya supaya ibu saya tidak melihat darah saya, kata Nabi Ismail alaihissalam. Dengan sangat berat sekali Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyetujui kehendak dari Nabi Ismail alaihissalam. Di saat waktu mau disembelih, maka Allah menggantikannya dengan seekor domba. Jadi sekarang kita kalau sudah Idul Adha atau mengorbankan, yang dikorbankan adalah kambing atau sapi. Tidak kebayang kalau sampai waktu itu Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, maka sampai sekarang pun kita tidak tahu masih hidup atau tidaknya, karena mungkin kita sudah disembelih. Yang pasti yang dicari seperti Pak Kiai yang gemuk-gemuk, hanya isinya. Ya, ini di depan kita adalah Masjid Al-Khair. Nah, ini di depan kita adalah Masjid Al-Khair. Di sebelah kiri sekarang ada di sebelah kiri, ini ada menaranya. Ini adalah Masjid Al-Khair. Nah, di sini dulu pernah sholat 70.000 nabi di sini. Ya, 70 malaikat dan nabi sholat di sini di Masjid Al-Khair. Dan di sebelah kanan juga itu ada 1, 2, 3, itu tempat melontar, ya. Nah, disitulah tempat melontar jamarat atau disebut dengan jamarat. Jadi di situ nanti Bapak Ibu kalau melaksanakan haji bisa melontar jumrah, ya. Nah, di sebelah kanan kita
Di sebelah depan kanan kita ini adalah tragedi Mina atau terowongan Mina yang kedua. Nah, itu ada terowongan Mina. Terowongan Mina ini dulu waktu tahun 70-an kalau tidak salah, atau 90-an, di sini adalah tempat menumpuknya mayat-mayat itu. Jadi terowongan Mina ini atau tragedi Mina, karena dulu jalannya cuma satu, yang mau jalan melontar dan mau kembali melontar itu bentrok di tengah-tengahnya dan macet, sehingga banyak yang meninggal dunia di situ. Ada yang menyebutkan 300 orang lebih ya. Dan untuk itu pun ada yang menyebutkan sudah tidak bisa dibedakan yang sudah mati atau masih pingsan. Itu semua dimakamkan.